Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sangat sehat. Ya alhamdulillah. Saya kesini Bu ingin mewawancarai dengan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin seperti itu Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya wawancarai berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah ini. Begini Bu, yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dilema etika sendiri berkaitan yang tahun ini kita rasakan, berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar, episode Merdeka Belajar, ada guru penggerak dan ada sekolah penggerak, dan alhamdulillah kita dua-duanya melaksanakan itu. Itulah yang menjadi dilema etika. Kenapa? Karena kebijakan itu harus berjalan, tetapi kita juga harus memikirkan siswa. Jadi berjalannya harus beriringan, itu kadang yang berbenturan seperti itu yang menjadi dilema etika. Itu yang menjadi dilema etika ya. Jadi ketika mungkin ada guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian ketika lokal karya kan meninggalkan siswa, padahal itu kan kita sebagai seorang sama-sama guru, pentingnya, ya, sama-sama pentingnya, iya. Ya itu berpihak kepada murid seperti itu ya. Ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Oke, kalau kita mengambil keputusan untuk itu agar semuanya bisa berjalan, intinya kita utamakan dulu yang pemenuhan hak anak. Jadi saat siswa ada itu selalu kita utamakan terlebih dahulu, dan untuk tugas-tugas atau katakanlah kegiatan yang di luar itu, yang katakan tadi programnya sekolah penggerak dan guru penggerak, itu bisa dilaksanakan di luar jam saat anak tidak lagi di sekolah. Andai kata itu memang harus dilaksanakan tersebut, kita selalu kolaborasi dengan sesama guru, jadi bisa dihandle guru yang lain. Berarti ini mementingkan mana yang memang berpihak kepada murid dulu, kita utamakan untuk yang murid dulu, kemudian kalau memang itu tugas itu benar-benar sama pentingnya, perlu adanya kerjasama dengan teman sejawat seperti itu. Ya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedurnya atau langkah yang biasa kita ambil seperti yang sudah saya utarakan tadi, yang paling utama adalah pemenuhan hak siswa. Jadi saat siswa ada selalu kita utamakan untuk itu, dan untuk selanjutnya bisa tugas-tugas itu bisa dilaksanakan di luar setelah siswa sudah tidak di sekolah. Andai kata jamnya memang berbenturan, kita usahakan digeser saat jam anak-anak sudah tidak lagi pembelajaran. Tetapi kalau memang itu harus, seperti yang sudah saya utarakan, kita ada kolaborasi sesama guru, bisa satu guru menghandle beberapa kelas. Kemudian apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah adanya musyawarah. Jadi kita utarakan apa yang akan kita laksanakan, kita musyawarahkan di depan. Selain itu kita evaluasi nanti setelah itu berjalan, efektif tidaknya kita evaluasi juga. Jadi kita untuk langkah selanjutnya kita bisa ambil dari refleksi. Berarti yang terpenting di sini adalah musyawarah bersama. Kemudian solusinya bagaimana, kalau memang itu nanti direfleksi. Nah, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu berbenturannya jam karena hari ini pekan ini itu ada dua kegiatan yang berbarengan. Nah itu tantangannya seperti itulah. Itu harus kita sikapi. Mungkin nanti kita pembelajaran, mungkin kalau memang Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tidak mampu, kita ambil kebijakan yang lain, mungkin nanti dengan pembelajaran daring seperti itu. Jadi tantangannya yang seperti itu, berbenturannya satu kegiatan dalam satu waktu. Ya. Dan itu berkaitan juga dengan waktu juga, gitu ya, bersamaan. Kemudian banyak guru yang meninggalkan, memang itu sama-sama tugas seperti itu ya, ada surat tugasnya. Dan
Kemudian apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, baik itu bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal khusus kayaknya belum ada gitu, tapi saat adanya dilema etika itu selalu kita sikapi, kita selesaikan dalam beberapa waktu dalam evaluasi kegiatan seperti itu. Jadi tidak langsung seketika itu kita selesaikan, tidak, tetapi kita menunggu agar semua guru bisa. Jadi katakanlah kita mau rapat itu kita waktu yang tepat agar semuanya bisa berkumpul seperti itu, dan itu juga tidak kita biarkan harus berlarut-larut, tidak, tetapi katakanlah kasusnya di pekan ini kita selesaikan juga di pekan ini, kita evaluasi di pekan ini juga, seperti itu. Berarti itu untuk jadwal secara khusus tidak, tetapi itu fleksibel sesuai dengan permasalahan yang ada, dimusyawarahkan bersama. Betul, itu. betul. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang pastinya ada, dan itu semua orang yang ada di sekolah ini. Jadi apapun yang kita hadapi bersama, itu kita musyawarahkan bersama, kita ambil kesepakatan bersama, kita saat kita duduk bareng, itulah kita mengambil keputusan apa yang harus kita laksanakan. Jadi semua pihak yang ada di sekolah ini adalah yang membantu menyelesaikan kasus tersebut. Berarti untuk apa itu istilahnya, kolaborasi dan kebersamaan, mungkin ada usul atau bagaimana dari berbagai yang ada di sekolahan ini saling memberikan argumen atau bagaimana masukan, itu menjadi masukan, itu mempermudah kita, mempermudah jenengan dalam mengambil suatu keputusan. Nanti kalau sudah diputuskan bersama, kan kita lebih enak seperti itu. Jadi semuanya saling bisa menghargai dan saling bisa menerima. Dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Apapun dilema yang kita hadapi harus kita pecahkan bersama, harus kita duduk bareng menyelesaikan hal itu, dan agar semuanya berjalan, dan yang paling inti adalah pemenuhan hak siswa itu tetap yang nomor satu prioritas. Berarti untuk pembelajaran ini adalah yang penting itu bahwa ini berpihak kepada murid, diutamakan murid itu yang utama. Kalau memang itu sama-sama mempunyai tugas yang bareng dan waktu yang bersamaan, diutamakan yang lebih terpenting yang mana. Katakanlah kalau kita harus punya rencana, kalau plan A-nya meleset, kita harus punya plan B. Berarti harus disikapi dengan fleksibel seperti itu. Misalnya kita untuk yang pertama meleset, kita punya untuk penyelesaian atau solusi yang kedua. Terima kasih untuk Ibu Rita Aryani untuk kegiatan kita pada pagi hari ini untuk mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih untuk waktunya juga. Selamat siang. Semoga untuk bisa melanjutkan. Terima kasih, semoga lancar. Amin. Demikian untuk wawancara untuk modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Selamat siang Bu Harti. Selamat siang Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersilaturahmi ke sini dalam rangka untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, karena Bu Harti adalah seorang kepala sekolah di SD Negeri Cangkol 1. Nanti berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Saya akan mengajukan wawancara beberapa pertanyaan nanti. Semoga nanti kita Bu Harti nanti bisa menjawab. Ini tentang persoalan tentang dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Ini ya Bu ya, untuk tentang pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya Mbak.
Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya kalau sebagai seorang pemimpin suatu instansi itu kasus itu banyak, Mbak. Nah kita itu bagaimana menyikapi atau bagaimana memilih kemudian menyikapi kasus-kasus tersebut. Nah kalau saya dari berbagai beragam kasus yang saya hadapi itu saya harus benar-benar mengidentifikasi mana kasus-kasus yang sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kemudian untuk kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, cara saya itu mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Tentunya saja dalam memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan yang memiliki kasus, baik itu siswa maupun rekan kerja saya. Berarti itu harus mempertimbangkan tentang kasus-kasus tersebut, kemudian bermusyawarah juga dengan apa yang menjadi persoalan dari baik itu mungkin teman sejawat ataupun dari siswa tersebut ya Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus seperti itu pengambilan keputusan di sekolah saya itu biasanya saya akan mempertimbangkan keduanya. Jadi kalau hal itu sama-sama benar, kemudian membentur faktor apa atau pihak mana, jadi saya cari dulu. Kemudian apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, itu mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan. Jadi mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, kemudian saya tekankan rasa keadilan, kemudian juga ada rasa belas kasihan, sehingga berdampak seterusnya, sehingga yang saya beri keputusan atau saya mengambil suatu keputusan itu benar-benar berpihak kepada orang banyak. Berarti itu harus dipertimbangkan dari berbagai hal tadi, kemudian itu juga mementingkan banyak orang dan juga itu harapannya nanti bisa bahwa keputusan itu tuh bisa dilaksanakan. Seperti itu Bu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah ataupun prosedur, saya identifikasi dulu masalahnya, baik itu masalah dari siswa ataupun kasus dari rekan kerja. Setelah itu saya tanyakan dulu, kalau itu siswa berarti saya harus menanyakan kepada wali kelasnya. Kemudian kita diskusi bersama bagaimana pemecahan yang benar sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian setelah itu bisa juga kalaupun yang memiliki kasus rekan kerja, berarti saya harus memanggil beliau, kemudian kita berbincang-bincang dari hati ke hati apakah kasus tersebut masalah itu benar atau salah. Berarti kan itu perlu adanya identifikasi kasus tersebut terlebih dahulu, kemudian baru dimusyawarahkan terkait dengan kasus tersebut baik siswa maupun rekan sejawat seperti itu ya. Mungkin ada nanti pemanggilan secara perorangan seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap itu memang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika seperti itu? Hal-hal yang saya anggap efektif itu pada waktu dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika itu bagaimana kita menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi permasalahan itu tidak dibesar-besarkan, tetapi itu bisa kita selesaikan secara intern. Kalaupun bisa dengan intern, kita internkan, atau secara keluargaan kita panggil secara sendiri. Kemudian
kalaupun tidak bisa berarti harus kita rembuk atau kita diskusikan bersama-sama dengan dengan guru. Iya. Berarti cara efektif yang pertama itu memang diperinci dulu masalah tersebut, kemudian kalau memang secara personal itu belum bisa maksimal seperti itu, mungkin nanti dilakukan musyawarah bersama seperti itu ya. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ibu dalam mengambil mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu sebenarnya banyak ya. Tantangan itu kita kalau gini loh, cerita kalau tantangan itu tidak enak kalau berhadapan dengan mungkin keluarga. Seumpama gini, ada kasus seorang siswa, kemudian siswa tersebut keluarga dekat dengan guru kita, jadi kita mau mengambil suatu keputusan itu dilema. Jadi itu juga termasuk family kita, kemudian kita juga harus memutuskan suatu keputusan itu harus benar-benar berpihak pada muridnya. Dan itu yang paling kendala itu seperti itu. Berarti ada istilahnya hubungan kedekatan kerabat seperti itu ya. Ya, seperti itu. Karena ketika mengambil keputusan yang seperti ini takutnya nanti menyinggung perasaan orang lain. Ya, betul. Ya betul, itu merupakan sebuah tantangan yang karena kita berperan dengan yang namanya perasaan dan hati juga. Ya. Nah, kemudian apakah ibu juga memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau mungkin ibu akan menyelesaikan langsung di tempat pada waktu itu, atau memiliki sebuah jadwal seperti itu mungkin, atau sebuah prosedur seperti apa yang akan ibu jalankan? Kalau jadwal itu tidak terjadwal ya, itu tergantung. Kalau di instansi keputusan itu harus segera diselesaikan, berarti ya harus segera diselesaikan, tidak mandang apa harus dijadwal, tidak. Tetapi kalaupun itu masalah kasus di kalangan sekolah sendiri, maksudnya tidak harus segera, maksudnya ya tidak harus segera diselesaikan tidak saat itu juga kita bisa mengidentifikasi dulu kasus-kasus tersebut, mana yang penting, mana yang kita selesaikan bisa nanti dulu. Berarti itu disesuaikan dengan kasus yang ada seperti itu. Kalau memang saat itu butuh waktu, saat itu harus diputuskan. Kalau memang bisa untuk dimusyawarahkan. Iya, betul. Ya, kemudian adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah dan membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor itu yang paling penting itu adalah komunikasi dengan warga sekolah, Bu. Jadi kalau kita benar-benar komunikasinya kondusif, baik, insya Allah walaupun banyak kasus, tetapi kalau kita bisa musyawarah, kemudian berkomunikasi dengan warga sekolah itu dengan baik, sehingga kasus tersebut bisa diselesaikan dengan mudah. Berarti intinya di sini adalah komunikasi ya, komunikasi dengan sesama warga yang ada di sekolah seperti itu. Nah, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Dari pengalaman tadi saya dapat mengambil sebuah hikmah bahwa keputusan itu, pengambilan keputusan itu kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan, tidak hanya sepihak. Jadi kita harus memikirkan kepentingan orang banyak, kemudian juga harus bertanggung jawab, kemudian kita juga harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi keputusan itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah, sehingga nantinya keputusan yang kita ambil itu tidak menyakiti salah satu pihak. Nanti intinya bahwa dalam mengambil keputusan itu memang harus mempertimbangkan dari beberapa faktor dan beberapa pihak yang memang nanti
keputusan itu dapat diterima oleh semua orang seperti itu gitu. Iya, harus benar-benar diuji, makanya harus benar-benar kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat bagaimana keputusan yang kita ambil itu benar-benar bisa benar dan tepat. Terima kasih untuk Ibu Suharti yang sudah memberikan ini ya banyak gambaran tentang kasus dilema etika yang nanti akan kita alami di sekolah kita masing-masing seperti itu. Mungkin ini saja untuk wawancara kita pada kegiatan siang hari ini. Semoga ini juga bisa menjadikan pembelajaran bagi saya. Ternyata memang kasus dilema etika itu di setiap instansi itu pasti ada seperti itu. Saya ucapkan sekian Ibu untuk wawancara pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Iya, sama-sama Bu Esti. Saya cukupkan sekian. Selamat siang Ibu. Selamat siang.